Oke pemirsa, kembali lagi di Special Talk Show dan masih membahas ini sebuah topik yang luar biasa sekali, dan saya juga mengharapkan untuk masyarakat juga ya pemirsa untuk memberikan pertanyaan yang paling menarik pastinya di sore hari ini di sosialisasi ketertiban lalu lintas di Kota Banda Aceh. Pak Nizar, ini tentang masalah pejalan kaki, haknya pejalan kaki yang sudah diambil haknya oleh para pedagang kaki lima, kemudian juga jalur untuk pesepeda juga sepertinya sudah nggak ada ini Pak, sudah gaib nih. Bagaimana nih Pak Nizar? Mungkin nanti Pak Jubir ya. Ya, dibantu oleh Pak Jubir. Saya coba menjelaskan. Upaya pemerintah ada ya. Misalnya kalau kita lihat di Jalan Tenya Arif itu jalur-jalur pejalan kaki itu kalau kita lihat udah dipasang 3 besi portal. Itu kan sebenarnya agar sepeda motor atau apa nggak bisa ngambil ke situ. Lewati. Nggak bisa melewati itu. Artinya ada pemerintah. Pada tahun ini kami juga melakukan studi memperbaiki fasilitas-fasilitas pejalan kaki yang menuju halte Transkutaraja. Jadi nanti mungkin 50 meter ke kiri atau ke kanan menuju halte itu kita buat yang bagus trotoarnya. Jadi kalau ibu-ibu mungkin jalan kaki pakaiannya bagus itu kalau pas hujan misalnya dia dalam kondisi tetap kering atau pakai paving block atau ada prioritas atau dia kita atapi misalnya. Nah, itu udah mengarah ke situ dalam ini studi. Dulu kita juga pernah mengarah jalur sepeda ya. Jalur sepeda ada di Ulele kalau nggak salah ya. Tukuy Mulbata itu mungkin dijelaskan Pak Jubir ada ke arah situ. Artinya memang kita kan di dalam menerapkan kebijakan ada pro woman ya, pro poor, pro disable ini tetap mengarah ke situ. Cuman kadang-kadang memang keterbatasan ruang ini menjadi salah satu kendala. Artinya dalam menerapkan kebijakan terutama transportasi, sebuah kebijakan bisa diterapkan kalau masyarakatnya punya choice lain, punya pilihan lain. Kalau pilihan lain ini tidak bisa, maka kebijakan itu harus ditunda. Itu tuh prinsip. Misalnya kayak tadi Mbak bertanya di sesi istirahat lah ini, bisa nggak diterapin ganjil genap? Bisa. Tapi kebijakan itu bisa kita adopt kalau kita punya choice lain. Kalau kita menerapkan itu, yang nggak punya kendaraan 2, dia kan harus naik angkutan massal. Angkutan massal kita ini belum terlalu handal misalnya. Berarti kita belum boleh terapkan. Kenapa Jakarta bisa diterapkan? Karena angkutan massalnya sudah lumayan handal. Dia punya choice, punya pilihan lain ya. Kalau no choice nggak bisa. Nggak bisa. Jadi demi kemaslahatan masyarakat juga. Ya, artinya pilihan ya yang kita layani ini kan masyarakat. Yang sampai menerapkan satu kebijakan, tapi kita dari segi lain merugikan yang lain. Yang negara kami ini kan ASN apa itu kan yang kita layani layanan terhadap masyarakat ya. Baik itu dari segi infrastruktur, dari segi kebijakan, dari segi lalu lintas. Artinya jangan sampai satu segi kita menerapkan kebijakan yang menurut kita bagus, kita mengadop dari Jakarta, kita nggak melihat kekurangan kita gitu. Nah, mungkin kalau Transkutaraja udah bisa berjalan 5 menit sekali, headway-nya bagus, tetap gratis, haltenya bagus, kita berani menerapkan itu. Karena begitu ada komplain mobil saya cuma 1 Pak, gimana saya naik Transkutaraja, ada solusi. Baik. Itu. Tambahannya Pak Zubir, silakan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Nizar tadi sudah benar. Itu masalah pedestrian. Pedestrian di kita sebenarnya sudah ada beberapa lokasi. Contoh di Jalan Profesor Ali Hasimi itu sudah dibangun pedestrian 2 kilo. Sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian di seputaran Taman Sari itu sudah ada pedestrian lengkap dengan untuk orang cacat. Jadi kemudian ada juga pedestrian Jalan Tengku Daobre. Dan peruntukannya kadang-kadang benar tadi yang disampaikan oleh Mbak, bahwa kadang-kadang diperuntukkan bukan pada tempatnya, digunakan untuk parkir roda 4, roda 2. Kita selalu melakukan sosialisasi dan pengemukan di jalur-jalur tersebut. Contoh di depan kantor pajak, kemudian di Dinas Pendidikan Aceh. Itu memang di jalur-jalur pedestrian itu diparkirkan roda 4, diparkirkan roda 2, itu kita gembok. Itu kembali lagi soal etika ya Pak? Etika. Itu sebenarnya dari segi infrastruktur kita sudah ada beberapa jalan, ruas jalan yang sudah kita lengkapi prasarana tersebut. Cuma
etika lagi kembali ke masyarakat tadi. Kemudian selanjutnya masalah yang disampaikan oleh Pak Nijar pilihan tadi. Kita memang sedikit-sedikit sudah mengarah untuk pelayanan angkutan publik, misalnya dengan ada Trans-Kutaraja. Tapi Trans-Kutaraja kita, kalau kita lihat kondisi yang ada sekarang, untuk lalu lintasnya masih campuran dengan kendaraan lain, tidak ada jalur khusus atau lajur khusus. Kalau di Jakarta ada jalur khusus sebelah kanan misalnya. Kalau kita 3 lajur jalan yang ada ini kita buat lajur khusus lagi, makin sempit jalannya. Nah, itu permasalahan. Kalau kita lihat dari hasil evaluasi, misalnya dari pusat kota di depan Masjid Raya ke Darussalam, itu butuh waktu 45 menit karena kendaraannya campuran. Dia di lampu merah pun dia harus berhenti. Kemudian lalu lintasnya campuran dengan kendaraan lain, otomatis kan kecepatannya berkurang. Nah, itu yang kita lihat. Makanya kita benahi pelan-pelan mungkin ke depan dengan ada bantuan dari Kementerian Perhubungan, dari APBA, kita akan konekkan nanti ada sistem di lampu merah, di traffic light itu ATCS. Setiap ada Trans-Kutaraja lewat, itu langsung otomatis hijau. Nah, itu pelan-pelan kita lah. Jadi ada bus priority namanya. Betul. Nah, kalau untuk yang ini Pak, kita kan melihat semakin meningkatnya pertumbuhan dari masyarakat Indonesia juga, khususnya Aceh nih Pak. Kendaraan roda 2 juga roda 4 ini makin bertambah juga. Nah, kita sekarang kekurangan lahan parkir ini Pak. Nah, karena itulah masyarakat juga tidak memiliki pilihan lain ketika harus memarkirkan kendaraan mereka di bahu jalan. Adakah tindakan khusus seperti misalkan gembok roda tadi Pak ya? Selain itu apakah tindakan khusus yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan juga dari Bapak Polresta? Silakan nanti ditambahkan Pak, boleh? Boleh. Jadi begini Mbak, kita di 3 tahun terakhir ini lagi melaksanakan pembenahan kawasan parkir, terutamanya GSB atau garis padan bangunan di depan pertokoan. Karena di saat mereka membangun toko atau mengurus IMB, itu sudah ada pelepasan hak di depan toko mereka 15 meter misalnya. Untuk memang digunakan hanya untuk ruang parkir dan pedestrian. Selama ini kalau kita lihat, itu GSB yang sudah ada itu bukan dikhususkan untuk parkiran, tapi di situ ada PKL, ada lapak-lapak, ada kursi, ada meja, kemudian ada kanopi untuk orang jualan. Itu hanya di permasalahan, sehingga ruang parkirnya terbatas dan menggunakan badan jalan. Apabila badan jalan digunakan untuk parkir, otomatis kapasitas jalan akan berkurang. Nah, itu jadi permasalahan. Jadi kita benah pelan-pelan. Jadi tahun 2017 kita sudah benah di depan jalan Penyamakan, di depan Cuk Nun. Itu kita buat e-parking. Tahun ini kita akan benah kawasan parkir juga, itu di samping Hotel Hermes. Karena kalau kita lihat di sore hari, jalan Penyamakan penuh. Itu luar biasa. Betul. Jadi anak muda-mudi, kemudian kaum milenial itu duduk di warung kopi, itu kadang-kadang parkirnya memakan badan jalan, sehingga saat di simpang WPKP itu lampu merah sampai 3 kali baru bisa kita lewati. Jadi tahun ini kita benahi 2 lokasi di Jalan Penyamakan, di depan Hermes dan di samping Hermes, kemudian 2 lokasi lagi di Jalan Profesor Ali Hasimi. Nah, itu kita benahi. Jadi GSB selama ini yang sudah pelepasan hak, kita buat kawasan parkir khusus dan tidak boleh diperuntukkan untuk PKL. Baik. Pak Sabirin, tindakan yang sangat tegas dari pihak Polresta melihat banyak sekali pelanggaran lalu lintas nih Pak. Jadi yang disampaikan Pak Jubir tadi mungkin masalah gembok parkir dulu ya, saya tambahkan. Itu masalah khusus untuk Trans-Kutaraja. Memang jalurnya nggak bisa diganggu untuk Trans-Kutaraja Bu, itu khusus. Nah, yang umum nih Bu, kalau memang ada kegiatan yang ramai, nah, jadi kita harus maklum, nggak bisa tegas, harus humanis kita Bu, karena lahan parkir yang kurang. Nah, kan harus kita bedakan antara khusus dan umum. Betul. Nah, karena ini kan misalnya di Belang Padang atau di Masjid Raya ada zikir, kita kan nggak bisa istilahnya nggak langsung kita tidak tegas, harus kita humanis. Ini kan rutenya Trans-Kutaraja. Nah, itu Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pelanggaran Bu, ya kita coba edukasi, sama mungkin seperti dari Pak Jubir dengan Pak Nijar, itu ke TK, kita masuk ke SMA, bahkan ke komunitas, menyampaikan pesan-pesan sponsor keselamatan lalu lintas Bu. Ya, namun tadi ya sebagian kecil ada
Gara-gara kecil itu akan nimbul masalah yang besar. Nah, itu di Banda Aceh nih. Contoh, di Banda Aceh Ibu bisa lihat, mungkin kalau pagi itu semua sudah tertib. Sudah tertib, yang pakai helm ya Bu, ya. Pada umum pakai helm, yang kasat mata aja lah Bu. Kita tidak melihat SIM atau SNK, karena itu di kantong celana semua itu kan. Itu pada umumnya sudah tertib. Cuman yang nggak tertibnya sore atau siang. Itu sebagian kecil. Sudah longgar Pak, polisinya nggak ada. Gitu. Sebagian kecil Bu. Harusnya kan yang kita bicarakan tadi, jangan kena ada petugas. Iya. Karena harus ada kesadaran atau kesabaran. Kan gitu Bu. Iya. Nah, di Banda Aceh. Sebenarnya itu aja. Semua tergantung kepada kita sendiri Bu. Baik. Jadi artinya memakai perlengkapan safety sebelum Safety, berkendara ini betul. untuk diri sendiri, keselamatan diri sendiri dan juga orang lain, bukan hanya karena ada petugas ataupun tidak ada petugas. Oke. Nah, untuk informasi nomor telepon ataupun call center gembok roda nih Pak ya. Ini artinya khusus untuk di jalur Trans-Kutaraja ya Pak Zubir. Kita ada juga selain Trans-Kutaraja yang disampaikan oleh Pak Sabrin tadi, ada juga di kawasan-kawasan, misalnya contoh di jalan-jalan nasional, jalan provinsi. Itu biasanya kita tuh di depan Rumah Sakit Umum Jenderal Abidin, kemudian di depan kantor pajak, kemudian di bawah flyover. Nah, itu kita Pasar Aceh juga Pak ya? Pasar Aceh Jalan Diponegoro itu kan Pak Nijar sudah susah-susah buat halte. Iya. Pak Nijar sudah sampaikan ke kami, ini Pak Jubir berani jamin kami bangun halte, kira-kira di depan halte nggak ada parkir. Saya waktu itu menyampaikan berani jamin, tapi kenyataan di lapangan Tidak. nah itu Betul. itu kesadaran lagi. Betul. Nah, ini saya informasikan juga untuk pemirsa, untuk call center Gembok Roda di 08, harap mencatat ya pemirsa, di 0852 6176 7686. Saya ulangi lagi di 0852 6176 7686. Ini artinya nomor telepon boleh untuk informasi artinya begini Pak, jika ada yang melihat pelanggaran mobil yang diparkir di depan halte di jalur Trans-Kutaraja, menelpon ke nomor tersebut Boleh, ya Pak ya. Baik, nah Atau juga gini, yang digembok. yang digembok. Nah, jadi begitu kita gembok, karena kan waktu kita gembok, saat kita gembok, pemiliknya kan tidak ada. Iya. Kita tempelkan Surat himbauan tilang. dan nomor Call kontak centernya. personnya. Jadi begitu nanti orangnya kembali, udah tergembok mobil kami ya kan, langsung dihubungi. Ngomel dulu Pak. Yang gembok kami, yang tilang dari Bapak. Dari bapaknya. Kepolisian. Artinya Makanya juga kami kerjasama baik sekali Bu. Artinya memang tetap dikenakan biaya tilangnya. Iya. Karena Ada. dari pihak saat kami operasional itu ada kawan-kawan dari pihak kepolisian yang mendampingi kami. Kami gembok, begitu ada orangnya tilang, yang tilang kawan-kawan dari kepolisian. Oke. Itu penegakan hukum tadi Bu. Ya, penegakan hukum sesuai dengan undang-undang, penegakan hukum dari kepolisian. Baik. Nah, ini juga nomor telepon ataupun call center untuk pengaduan parkir liar ya Pak ya, di 0811 6807 816. Ya, ini untuk pengaduan parkir liar yang bila mana juga melihat pelanggaran parkir semena-mena dari masyarakat. Satu lagi nomor telepon call center di 08 12 63 27 4279, maaf saya ulang lagi, di 08 12 63 27 4279. Ini jika ada kecelakaan ya Pak ya. Kecelakaan atau pelanggaran? Kecelakaan ataupun pelanggaran di area Aceh Besar. Banda Aceh Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Ini langsung tersambung ke nomor kasatnya. Masuk kasar terus. Langsung ya Pak Nizar, komentar Anda tentang kita melihat kita juga bersaudara bersama dengan kaum disabilitas. Nah, halte Trans-Kutaraja ini kan kalau menurut saya lihat dan juga menurut masyarakat yang awam melihatnya ini tidak ramah untuk kaum disabilitas. Tanggapan Anda seperti apa? Jadi begini, kita dari desain awal prototipenya itu udah membuat. Memang ada ram di belakang ya. Tapi dalam pembangunan kita menyesuaikan dengan lokasi ini susah, tidak ada gitu. Karena halte ini kan besar ya. Iya. Jadi sebenarnya kaum disabilitas itu kita telah mencari alternatif lain. Kalau memang dia naik Trans-Kutaraja, dia nggak mesti ke atas. Khusus untuk kaum disabilitas, kalau yang tidak ada ram, dia mungkin kalau dia berdiri di depan atau berdekatan, supir akan membukakan pintu depan. Pintu depan jadi agak lebih rendah ya Pak ya. Baik. Pintu depan lebih rendah. Jadi
karena dalam kenyataan di lapangan begitu kita bangun, karena kan kalau ada RAM dia butuh lokasi lebih lebar. Iya, betul. Nah, ini yang sedangkan halte dari daerah bahu jalan itu dengan perumahan itu kan dekat. Nah, jadi nggak punya space, kita harus masuk ke pagar orang, hak milik orang. Nah, ini yang tidak bisa. Dan juga terlalu curam ya Pak ya? Ya, terlalu curam karena itu, karena space. Lokasi. Boleh Kita saya nambah. tambahkan, Pak. Karena space. Jadi yang disampaikan Pak Nijar tadi benar, mungkin dia tipenya ada tipe A, tipe B, tipe C. Ada yang besar, sedang, yang kecil. Saat kita membangun halte Angkutan Raja, itu lokasi yang ada memang yang ada bahu jalan. Tidak ada pembebasan khusus untuk kita bangun halte. Kalau kita lihat sekarang. Jadi kami ruang yang ada saat ini itulah yang kami manfaatkan. Contoh ada sebagian halte kami yang di atas drainase. Ya. Di daerah? Itu contoh di depan kantor BKA. Ya. Itu memang di atas Di drainase. atas gon. Di atas Oh gon. iya. Itu kondisi yang real yang kita dapati. Mau bilang apa kita? Karena nggak ada lahan khusus saat kita bangun halte. Ini loh lahan untuk bangun halte Angkutan Raja yang memadai, yang kita bisa bangun untuk jalur untuk menyandang disabilitas. Jadi halte ini kan nggak bisa semaunya kita Iya. bangun di mana ya. Kita menghitung jarak, kemauan dan kemampuan orang berjalan. Itu sebenarnya udah ideal nggak sih Pak? Apanya? Dari jumlah halte yang ada Dari di... jumlah halte kita sudah ideal. Itu kan kita perhitung paling jauh itu 400 ya. Kalau teorinya kan orang kemauan berjalan itu 400. Secara dunia ya, teori dunia. Tapi mungkin kita lebih dekat lagi malah ya. Lebih dekat. Untuk jumlah bus Transkutaraja-nya juga sudah ideal? Sudah, iya. Oh, jumlah bus belum. Belum ya Pak ya? Kalau jumlah bus 75 ya ideal. Tapi pemerintah Aceh pada tahun ini telah mencoba meningkatkan kehandalan Transkutaraja, yaitu dengan memasang nantinya dengan memasang CCTV semua. Terus insya Allah kalau kita sedang menyiapkan program nanti Transkutaraja IP-nya kita akan buka ke publik mungkin tahun depan. Hari ini sedang dibangun. Kita bisa lihat lewat smartphone kita nanti. Oh 10 menit lagi lewat Transkutaraja. Jadi kita bisa nyantai di sini 10 menit lagi baru jalan. Terus di halte-halte juga ada tabel monitor berapa menit lagi kita Transkutaraja itu sampai gitu loh. Nah, udah kita lengkapi pada tahun ini. Mudah-mudahan terrealisasi ya Pak ya? Udah, anggarannya udah sedang tender. Amin. Jadi insya Allah sedikit-sedikit kan akan kita kurangi tingkat biasa misalnya kalau headway-nya 10 menit kan meleset ya. Jadi 15 menit kan gitu. Kita bisa tahu, jadi kita nggak terlalu lama menunggu di halte, masih bisa sama teman-teman di kafe 5 menit lagi. Karena kita bisa pantau pergerakan Transkutaraja ini, kita bisa pantau nantinya. Ya betul, artinya juga untuk mengurangi tingkat kecelakaan di Kota Banda Aceh dan juga tingkat kenaikan kendaraan bermotor ataupun roda 4 di Kota Banda Aceh. Salah satu caranya adalah naik angkutan umum. Ya. Karena tadi saya katakan kehebatan kita bukan memindahkan jumlah kendaraan yang lebih banyak. Artinya kalau dari Blang Bintang dari Simpang 5 ke Darussalam lewat 100 kendaraan per jam, tapi orangnya cuma 50. Dengan lewat 50 kendaraan per jam, tapi orangnya 100. Itu yang bagus itu yang 50 kendaraan per jam, tapi orangnya 100. Karena transportasi itu memindahkan lebih banyak orang dari asal ke tujuan, bukan memindahkan lebih banyak kendaraan. Baik. Pak Nisa, satu lagi, saya tidak tahu ini apakah juga peran dari Dinas Perhubungan juga tentang kearifan lokal yang ada di bus Transkutaraja. Kita melihat bahwasannya ini adalah syariat Islam di Banda Aceh dan dengan banyaknya penumpang yang bercampur dengan laki-laki dan juga wanita. Ini bagaimana? Adakah solusi yang harus dipikirkan lagi? Kalau Tran ini kita udah memediasi ya, artinya ada tool memisahkan, misalnya dari di halte ya, dari di halte naik sudah kelihatan yang ke kiri wanita begitu Pak ya? Wanita, yang ke kanan pria. Terus baik. ada kita pernah naik Transkutaraja? Ini ya. Ada terus ada tempat-tempat untuk ibu-ibu hamil. Iya, prioritas bangku Terus prioritas. kalau ibu tinggal tas itu
Ada media center, ibu langsung lapor tas saya tinggal, Dapat. nomor berapa dapat. Oh, Makanya iya, di Transkutara aja ada nomornya sekarang. Dan ini telah kami buktikan. Dapat. Ini ya. saya harus naik Kayaknya Transkutara ini aja. kayaknya ibu orang yang paling rugi kalau belum naik Transkutara. Saya sedikit promosi, Transkutara aja itu terbaik se-Indonesia. Ya. Progresnya dari 20 sekarang 37% load faktornya. Dari ini kan kebijakan kementerian dulu, Betul. kita bagi sehingga terbaik. Hari ini kita masih gratis. Kemudian tahun ini juga pemerintah Aceh menambahkan 10 kendaraan lagi. Dan sedang kita usahakan meminta 10 kendaraan lagi dari pusat. Baik. Luar biasa sekali. Ini informasinya saya dapatkan langsung dari Bapak Nizar dan juga Bapak Zubir ya. Saya ke Pak Sabirin, Pak. Ini adakah prosedurnya khusus jika seseorang hendak meminta layanan pengawalan di jalan raya pada polisi? Bisa Bu, itu memang dia sesuai undang-undang, sudah diatur. Jadi setiap pengawalan itu harus ada permintaan. Permintaan. Kenapa Bu? Kenapa harus ada permintaan melalui surat? Walaupun mohon maaf, mungkin Ibu sudah kenal dengan saya, tetap itu kita jalankan terus Bu, pengawalan itu, tapi suratnya tetap, administrasinya tetap. Kenapa? Karena setiap anggota tuh yang kita pengawalan itu kan punya risiko. Ya mohon maaf, mungkin nanti kecelakaan atau kebakaran. Jadi kita akan mengeluarkan surat perintah. Surat perintah untuk anggota tersebut. Bila nanti kejadian, bukan kita lepas tangan tidak. Iya. Tidak, bukan lepas tangan. Ini adalah prosedurnya. Baik. Berarti anggota itu ya kita bilang kecelakaan itu dalam pengawalan misalnya. Jadi ada semua SOP-nya Bu. Baik, sebentar Pak. Pengawalan yang seperti apa yang diberikan oleh pihak polisian? Semuanya Bu. Kita tahan sebentar ya Pak ya. Udah terjawab sebenarnya. Tahan dulu Pak Sabirin, sabar ya. Kami akan segera kembali pemirsa di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show.